Karena di iPad generasi ke-10 itu masih supportnya Apple Pencil generasi pertama. Dan itu tuh ribet banget kan, kalian mesti beli dongle lagi yang harganya $9. Gila Apple ya, nyari duit terus. Yo, what's up guys, welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di depan gue sekarang udah ada sebuah box yang isinya adalah iPad Air edisi Apple Certified Refurbished, ACR, atau kita biasa kenal juga dengan istilah CPO. Waktu itu gue pernah bahas MacBook Air M1 edisi CPO ya, edisi refurbished, dan itu harganya lumayan jauh lebih murah. Sekarang udah nggak ada lagi, dan sama halnya juga, ini iPad Air bisa dibilang cukup terbatas, dan di video kali ini gue bakal unboxing, kasih kalian lihat apa aja. Sekalian gue akan ngebandingin sama iPad terbaru yang baru dirilis Apple, yaitu iPad 10 Generation. Yang secara spek sebenarnya mirip-mirip, tapi menurut gue kayaknya ini masih lebih worth it deh. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, so ini dia iPad Air Apple Certified Refurbished ya, dan dibungkusnya ya masih kayak baru sih guys. Nah paling ini yang dari segi speknya kalau kalian bisa lihat, dia iPad Air Wi-Fi 64GB Sky Blue, dan perlu gue tekenin ini adalah iPad Air edisi yang keempat ya. Jadi iPad Air 4 bukan iPad Air 5 yang pakai chip M1. Jadi ini masih pakai chip yang A14 Bionic, which is sama dengan iPad yang generasi terbaru iPad 10. Oke, kita buka dulu aja. As always, masih ada pull tab ala-ala Apple ya, jadi kita buka bareng-bareng. Fail. Keras. Oke, yes. Nah, ini dia iPad Air yang warna Sky Blue. Tuh, birunya agak beda dikit kan ya untuk iPad Air ini dibandingin sama yang generasi kelima juga. By the way, di dalam kita masih dapat charger, yes, dan juga kabel USB Type-C ke Type-C. Dan chargernya ini adalah charger 20 watt. Mungkin kelihatan nggak nih kalau gue coba zoom dikit ya. Oke, itu ya ada tulisan 20 watt. Oke, nah kita dapat booklet seperti biasa iPad Air dengan bentuk-bentuknya, power off, dan dia juga udah ada Touch ID ya. Jadi kalian bisa pakai fingerprint sensor di tombol powernya, belum pakai Face ID kayak iPad Pro. Ini kompatibel juga dengan Apple Pencil Gen 2, which is iPad generasi ke-10 itu enggak. Nanti kita compare deh. Nggak lupa juga stiker. Kita dapat stiker warna putih ya, berarti nggak sesuai sama warna iPad-nya, so there's that. Oke, lanjut kita buka saja bungkusnya ya. Nice. So, gila, ini gue lupa sampai warna birunya tuh nih kayak agak lebih soft gitu ya, kayak abu-abu gitu birunya. Dan kalau kalian lihat yang edisi, ini kan edisi 2020 iPad Air 4 ini. iPad Air yang 2021, iPad Air M1, itu dia warnanya birunya lebih biru ngebit gitu ya. Ini birunya lebih ke kayak biru abu-abu gitu kan masih. Dari segi fisik, again ya, buat teman-teman mungkin yang masih bingung ya, ini tuh judulnya bekas atau baru sih. Gue bisa bilang ini tuh termasuk baru, yang kalau orang suka bilang tuh BNOB kali ya, brand new out of the box gitu. Mungkin udah dipegang-pegang, udah dicoba-coba. Jadi Apple tuh kalau di luar negeri yang ada tempat Apple Store-nya, yang ada toko officialnya ya, mereka itu punya jatah waktu 2 minggu buat nyobain device mereka. Dan kalau kalian nggak suka gitu ya, apapun alasannya, kalian bisa balikin. Mungkin kalian nggak suka tombolnya, kalian nggak suka ya apanya, mungkin nggak suka nggak dapet charger. Oh itu kayaknya nggak bisa sih. Itu kayaknya udah policy-nya Apple. Jadi intinya adalah kalau kan 2 minggu suka bisa dibalikin, dan sama Apple dibungkus lagi guys pakai kotak yang ini, kotak yang barunya. Terus kotak yang lama kemana? Gua nggak tahu. Mungkin dipakai buat bungkus iPad yang baru lagi gitu. Mungkin ya. Jadi yang dibedain ya itu. Jadi sebenarnya ini udah certified, dicek lagi sama Apple secara kelengkapan, secara spek nggak ada yang bermasalah. Bekas tapi rasa baru. Oke, kita setup bentar. 5 minutes later. Oke, so here we go. Udah kelar untuk setupnya. Mungkin gua apa ya tujuannya bikin video ini ya.
Sebenarnya pengen kasih tau aja ke kalian kalau sekarang tuh ada si iPad Air 4 ini. Sama gue juga pengen sedikit kasih opini soal si iPad yang terbaru, iPad 10 generation. Bukan yang iPad Pro M2 ya, itu nanti video yang berbeda aja. Nah mungkin kalau kita bikin tabel sedikit perbandingan biar kalian semua bisa lihat ya secara dasar spesifikasinya ini perbedaannya apa aja sih. Pertama dari segi layar ini sama-sama 10,9 inci, ukuran pikselnya juga sama 2360 x 1640 dan sama-sama 60 Hz, belum 120 Hz, belum ProMotion kayak yang di iPad Pro ya. Kemudian dia sama-sama pakai chip A14 Bionic ya, dari segi spek kurang lebih mirip, RAM dan storage-nya juga konfigurasinya mirip-mirip, ada 64GB dan 256GB. Kemudian dari segi hardware, pertama Touch ID ini sama-sama ada di bagian power button-nya, di iPad generasi ke-10 juga ada. Cuma sekarang yang pembedanya adalah pertama dari segi webcam. Nah di iPad Air generasi keempat ini webcamnya masih di atas ini guys, jadi posisi tablet vertikal ya. Sedangkan di iPad generasi ke-10 dia udah horizontal. Jadi webcamnya itu juga teknologinya baru, dia pakai 12 megapiksel dan ada fitur center stage yang lebar. Kalau ini cuma 7 megapiksel doang. Apple Pencil, nah sekarang ini yang menarik nih. Karena di iPad generasi ke-10 itu masih supportnya Apple Pencil generasi pertama, which is masih dicas pakai Lightning, dan itu tuh ribet banget karena si iPad generasi ke-10-nya udah pakai USB Type-C dan kalian mesti beli dongle lagi yang harganya $9. Gila Apple ya, nyari duit terus. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Dan di sini di iPad Air 4 ya kalian bisa konekin pakai Apple Pencil generasi kedua, which is ini gua udah bawa juga. Yes, dan di sini kalian juga bisa konekin ke Apple Magic Keyboard Case yang mana si iPad generasi ke-10 itu enggak bisa. Ya, kita sekarang colok dulu Apple Pencil Gen 2-nya. Tereng. Jadi kita bisa ngecas langsung di iPad-nya aja, nggak perlu lagi pakai hub-hub dongle-dongle atau ya gitu. Masa mesti dicolokin ke iPhone gitu ya, kan berabe, pusing gitu. Apple ngapain sih, kan bingung gitu kan gitu. Nah sisanya dari segi apa ya, desain paling, karena warnanya berbeda-beda. Kalau di iPad Air yang CPO ini warnanya cukup standarnya, dia ada warna hijau, warna biru, warna pink, warna silver, dan warna space gray. Sedangkan di iPad generasi ke-10 warnanya sekarang baru, kalau kata orang warnanya tuh CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, and K-nya tuh apa? White and Black. Atau lebih tepatnya silver dan space gray ya. Jadi warnanya emang unik. Apalagi ya, mungkin kalau kita pengen coba lihat, kita bandingin sedikit pakai augmented reality kali ya. Oke, nah sekarang kita coba pakai augmented reality nih guys ya, buat nunjukin si iPad-nya kalau dibandingin nih. Nah, ini dia. Oke, kita coba 100%. Dan kita belokin sedikit nih. Nah ini dia perbandingannya guys, kalau kalian ngebandingin iPad yang generasi ke-10 dengan iPad Air yang ada di tangan gua. Dan pastinya iPad generasi ke-10 ini nggak punya magnet di bagian samping buat nempelin si Apple Pencil nih ya. Jadi ya itu sih yang membedakan, dan juga nggak ada si Magic Keyboard Case-nya kayak yang ada di iPad Air 4 ini, magnet buat nempelinnya, karena iPad ke-10 ini dia pakai keyboard case sendiri yang harganya juga lumayan. Jadi sekalian apa nggak beli Magic Keyboard aja gitu kan. Ya paling itu sih dari segi depan, belakang. Depannya sih kurang lebih sama, cuma beda di bagian kamera aja paling, yang kameranya ini ada dia di bagian, ada di bagian samping. Di bagian atas dia, kameranya di bagian samping. So ya, itu tadi untuk perbandingan dari iPad Air generasi keempat ini sama si iPad 10, iPad generasi ke-10. Dan ya so far memang perbedaannya cukup tipis, tapi menurut gua sih masih lebih worth it si iPad Air 4 ini. Karena untuk yang versi CPO ini harganya juga oke banget loh. Di pasaran kalau kalian cek di online ini, gue kemarin dapetnya di Wah Gadget, dia ngejual ini dengan harga 6,699 juta rupiah. Nah kalau kita compare sama harga barunya sekarang, kalau ada di pasaran pun gue cek itu harganya masih di harga 8 jutaan gitu, hampir 8 juta, 7,8, 7,9 juta lah kayak gitu. Kalau 8 jutaan itu iPad yang M1, iPad Air 5 gitu. Nah kalau harga iBox-nya sendiri juga waktu gue cek pas masuk itu harganya kan 10 jutaan. Jadi sekarang udah turun banget, tapi menurut gue value yang ditawarkan ini tuh masih sangat-sangat oke.
So yes, gimana pendapat kalian soal iPad Air CPO ini? Let me know in the comments down below. Dan gimana dengan iPad ke-10 perbandingannya? Apa yang menarik, apa yang kurang menarik? Komen juga di bawah, kita diskusi di sana. Itu aja. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Link pembelian udah ada di kolom deskripsi di bawah. Dan subscribe, hidupin notification. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Buat desain masih oke banget sih ini. Tinggal masukin DaVinci Resolve. Yeah.